Pak Nur Rahmat, mohon bantuannya untuk share screen Oh, PowerPoint. siap, Pak. Siap. Sudah kelihatan, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, kita hormati Bapak Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Kasubag PU atau pengelola kepegawaian yang ada di perangkat daerah, yang ada di puskesmas, atau yang ada di sekolah, atau yang ada di UPT, Dinas Pertanian, dan lain sebagainya. Untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober 2024, Kabupaten Lombok Timur atau BKPSDM Kabupaten Lombok Timur tidak lagi memfasilitasi untuk usul melalui Google Form atau apalagi usul melalui manual. Ada beberapa hal yang membuat kami beralih ke aplikasi, walaupun aplikasi ini masih berbasis web, yaitu pertama menumpuknya berkas usul lah, kenaikan pangkat sehingga memungkinkan terjadinya kehilangan dokumen dan lain sebagainya. Yang kedua, harus menunggu jam kerja. Penyampaian usul kenaikan pangkat itu kan kadang-kadang ASN kita itu sempatnya hari Sabtu, hari Minggu, karena hari-hari lainnya mungkin dia ada kesibukan dan tugas lain dari pimpinan, ya sehingga memiliki waktu hanya di hari libur tersebut. Nah, kemudian kelemahan dari Google Form adalah kemarin beberapa periode itu satu orang bisa mengusul 10 kali, kadang ada yang sampai 15 kali satu orang. Kenapa demikian? Karena tidak yakinnya apakah usul pangkatnya sudah tersampaikan atau tidak. Nah, dengan adanya aplikasi berbasis web ini, Bapak Ibu kita yang diusulkan pangkatnya itu bisa mengetahui sampai mana untuk usul kenaikan pangkatnya berjalan. Apakah sudah sampai di BKPSDM? Apakah sudah terverifikasi? Apakah tidak memenuhi syarat? Atau apakah hal-hal lain lah yang menyebabkan terhambatnya kenaikan pangkatnya? Kurang hukum lah, kurang berkas lah, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, bahwa mohon izin kami memperkenalkan aplikasi untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober 2024 ini kepada Bapak Ibu, yaitu pertama Bapak Ibu, kedua pernah next. Nah, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi usul kenaikan pangkat ini melalui browser, bisa Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Dengan mengetik URL yaitu asn.lomboktimurcup.go.id. Jadi jangan sampai salah alamatnya, yaitu asn.lomboktimurcup.go.id. Setelah halaman depan web ASN Lombok Timur berhasil ditampilkan, lakukan langkah berikutnya dengan memasukkan data akun personal pegawai berupa NIP, bukan NIK ya, NIP, nomor induk, nomor identitas pegawai. Jadi dengan NIP itu yang menjadi jalan masuknya Bapak Ibu dan password. Jadi untuk sementara seluruh ASN kita kami berikan password 123456 sehingga passwordnya sama semua. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan perubahan password setelah kami munculkan menu untuk berubah password. Next. Kemudian setelah NIP dan password yang dimasukkan benar, selanjutnya aplikasi akan menampilkan halaman utama yang menampilkan data person pegawai yang telah berhasil login.
Jadi jika ada perbedaan antara penempatan Bapak Ibu dengan yang tampil pada laman ini dapat melaporkan diri melalui PIC-nya, yaitu yang sesuai dengan surat usul kenaikan pangkat yang akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Insya Allah paling telat hari Senin sudah beredar suratnya. Kemudian Bapak Ibu lakukan cross check, jika terjadi ketidaksesuaian maka Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan bukti data dukung. Jadi tidak hanya saya bukan di sini, ya kenapa bukan di sini, itu silahkan disampaikan karena ada SK mutasi ini atau apa namanya alamatnya tidak sesuai akan dilakukan penyesuaian lah dan lain sebagainya, atau namanya tidak sesuai atau NIP-nya tidak sesuai, silahkan disampaikan. Next, Pak Rahmat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu login, nanti akan muncul beberapa pilihan usul kenaikan pangkat. Itu fungsional guru, ada fungsional selain guru, ada jabatan struktural, dan ada kenaikan pangkat reguler. Nah, ini untuk fungsional selain guru ini ya semuanya, berarti tenaga kesehatan yang memiliki SK fungsional, itu kenaikan jabatannya melalui pilihan kenaikan pangkat fungsional selain guru. Kemudian yang masih menduduki jabatan struktural, misalnya KTU yang menggunakan usul kenaikan jabatan struktural. Nah, kalau yang reguler ini adalah yang pelaksana, dia bukan fungsional dan juga bukan struktural. Next, ini tinggal dipilih. Nah, kemudian lanjut ke poin ke-6, yaitu Bapak Ibu setelah memilih jenis kenaikan pangkatnya, maka akan tampil permintaan dokumen yang harus diunggah atau diupload oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti langkah-langkahnya akan dipraktekkan oleh Pak Nur Rahmat setelah ini. Kemudian lanjut Pak Nur Rahmat ke poin yang ke-7. Nah, jangan lupa Bapak Ibu perhatikan persyaratan yang muncul di aplikasi. Jangan sampai Bapak Ibu menduduki jabatan fungsional kesehatan tetapi memilih fungsional guru misalnya, atau memilih struktural atau memilih reguler. Jadi harus disesuaikan dengan jabatan yang diampu saat ini. Walaupun Bapak Ibu dulu pernah struktural, pernah guru, tapi saat ini Bapak Ibu adalah seorang perawat, maka gunakanlah jabatan fungsional yang selain guru itu. Nama filenya sebisa mungkin ya disesuaikan, SKCPNS, nama siapa, untuk memudahkan saja. Karena dengan aplikasi ini, hari ini Bapak Ibu ada berkasnya 5, ya 5 dulu diupload, 2-nya menyusul bisa. Sampai dengan dia cukup, baru Bapak Ibu lakukan submit, sehingga usulan Bapak Ibu masuk di dashboardnya verifikator di BKPSDM. Kemudian lanjut. Setelah melakukan pemilihan berkas yang diupload, pastikan yang akan diupload sudah benar dan tepat di wadah yang benar sesuai syarat. Jangan Bapak Ibu mengupload SKCPNS di SKPNS dan sebaliknya, atau menaruh SKCPNS di sertifikat kompetensi. Tolong dibaca baik-baik untuk mempermudah Bapak Ibu dan mempermudah kami dalam melakukan verifikasi. Selanjutnya, jika berhasil diupload atau dikirim, maka akan muncul pesan file berhasil diupload. Nah, maka Bapak Ibu nanti tinggal menunggu pemberitahuan, menunggu antrian untuk diverifikasi oleh verifikator kami. Jika dinyatakan berkas memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan ke Badan Kepegawaian Negara melalui akun Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Jadi perlu sama-sama kita ketahui, aplikasi ini merupakan jembatan antara PNS di Kabupaten Lombok Timur dengan BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Jadi ini sifatnya lokal di Lombok Timur, tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu memonitor usul kenaikan pangkatnya. Karena kadang-kadang di MyASN itu misalnya dia terlambat muncul pemberitahuannya, ya paling tidak Bapak Ibu bisa memonitor pasti lengkap apa tidak di akun ini di asn.lomboktimurkap.go.id. Lanjut nomor 10. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelum mengeklik
submitnya itu jangan lupa klik tombol lihat untuk mengecek apakah yang berkas yang sudah diupload itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Pak Nur Rahmat selaku koordinator kepangkatan untuk mensimulasikan bagaimana melakukan usul kenaikan pangkat secara online melalui aplikasi asn.lomboktimurkap.go.id. Pada Pak Nur Rahmat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid Mutasi dan Promosi, Bapak Ibu peserta Zoom meeting. Pada kesempatan sore hari ini kami akan memperagakan atau tutorial usul kenaikan pangkat berbasis elektronik menggunakan aplikasi atau menggunakan web asn.lomboktimurkap.go.id. Baik Bapak Ibu, kami izin share screen untuk mempercepat. Izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil Sudah Pak. di layar? Baik. Silahkan dimulai dari Keluar. awal. Untuk usul kenaikan pangkat berbasis elektronik pada periode Oktober dan seterusnya, Bapak Ibu, ada 10 langkah yang harus Bapak Ibu lalui. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuka browser, baik itu browser Firefox maupun Google Chrome, untuk masuk atau untuk login ke asn.lomboktimurkap.go.id. Yang Bapak Ibu masuk menggunakan NIP yang akan usul naik pangkat. Misalnya si A akan usul naik pangkat, maka NIP si A yang akan digunakan untuk masuk ke link tersebut. Seperti saya contohkan di layar, saya menggunakan NIP saya. Lalu kemudian kita isi password sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa password untuk sementara adalah angka 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita klik masuk, maka akan tampil riwayat kita, biodata kita, nama, NIP, alamat, jabatan, dan unit kerja. Setelah itu, Bapak Ibu pilih usul kenaikan pangkat. Ya, setelah dipilih, ini ada beberapa item, Bapak Ibu. Untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional guru, ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori usul kenaikan pangkat fungsional guru 3A ke 3B, lalu kemudian 3C ke 3D, lalu kemudian 3D ke 4A, 4A ke 4B, dan 4C. Kenapa kita pilihlah seperti atau ada kategori ini seperti ini? Karena khusus untuk jabatan fungsional, beda kategori, beda persyaratannya. Begitu selanjutnya yaitu jabatan fungsional selain guru. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabid tadi, bahwa jabatan fungsional selain guru bisa mengusulkan usul kenaikan pangkatnya dan persyaratannya sama, baik dari golongan 2 maupun golongan 3 dan 4. Selanjutnya untuk usul kenaikan pangkat jabatan struktural tentu akan berbeda persyaratannya. Begitu juga dengan kenaikan pangkat reguler atau pelaksana. Pada simulasi kali ini saya akan mencoba untuk usul kenaikan pangkat jabatan fungsional. Kita klik usul kenaikan pangkat jabatan fungsional guru 3A 3B. Saya klik lalu kemudian cari. Nah, setelah kita cari akan muncul persyaratan yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat 3A ke 3B. Seperti legalisir fotokopi SK CPNS, legalisir fotokopi SK PNS, fotokopi SK pangkat terakhir, SKP 2022, SKP 2023, scan asli pak lama atau pak konvensional. Begitu juga dengan jabatan fungsional selain guru.
Setelah itu, lalu kemudian Bapak upload file yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Contoh, untuk naik pangkat dari 3A ke 3B seorang guru itu harus melampirkan atau mengupload SKCPNS. Maka kita akan choose file, kemudian kita cari file di mana kita simpan untuk file CPNS. Lalu kita klik SKCPNS. Oke. Untuk memastikan apakah file yang kita upload ini sudah bisa terlihat atau terbaca oleh verifikator BKPSDM, sebaiknya kita lihat dulu. Kita lihat, nah ini sekedar contoh Bapak Ibu, ini sudah bisa terbaca dengan jelas hasil scan. Sehingga ini bisa dipastikan bahwa usul dokumen yang dilampirkan sudah bisa terbaca. Begitu juga selanjutnya. Kita pilih PNS sesuai dengan permintaan. Lalu kita lihat apakah sudah bisa terbaca atau tidak. Ternyata sudah bisa terbaca. Untuk itu, Bapak Ibu mohon diperhatikan terkait dengan scan. Upayakan hasil scan-nya itu bisa terbaca dengan jelas dan lengkap. Karena apa? Pengalaman kami dalam memproses usul kenaikan pangkat ini sering BTS karena filenya terpotong. Untuk itu kami menghimbau pada kita semua agar scan dokumennya benar-benar dipastikan sudah sesuai ukurannya dan bisa terbaca dengan jelas. Apabila semua dokumen ini sudah diupload dan bisa terbaca dan terlihat, maka Bapak Ibu kirim. Nah, setelah Bapak Ibu kirim, maka usul Bapak Ibu sudah selesai. Dan usul tersebut sudah masuk di dashboard verifikator BKPSDM. Lalu kemudian kami akan mengecek di dashboardnya apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai, maka akan ada pemberitahuan bahwa berkas Bapak Ibu tidak sesuai. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa berkas Bapak Ibu tidak sesuai? Silahkan cek secara berkala aplikasi ini atau web ini. Web asn.lomboktimurcup.go.id untuk mengetahui progres usul kenaikan pangkat Bapak Ibu. Apakah sudah ACC atau belum. Nah, menjadi titik tekan Bapak Ibu untuk SKP 2 tahun terakhir. Ini yang menjadi pengalaman kami. Bapak Ibu sering mengupload semua SKP-nya. Padahal yang kami minta itu adalah evaluasi kinerja PNS periode akhir, yaitu Januari sampai Desember, bukan periode. Yang kami minta adalah evaluasi kinerja PNS periode akhir atau final dan dokumen evaluasi akhir kinerja pegawai. Itu yang kami minta, bukan semua dokumen SKP. Mohon untuk menjadi perhatian. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat atau tutorial singkat dari semoga bermanfaat untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober dan seterusnya. Jikalau ada hal-hal yang belum jelas terkait dengan tutorial atau usul kenaikan pangkat, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC yang sudah tertera di surat yang akan kami kirimkan ke masing-masing OPD. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak Nur Ahmad. Bahwa Bapak Ibu perlu sama-sama kita ketahui hajatan dari aplikasi ini adalah mewujudkan transparansi dalam pelayanan kepegawaian yang kami mulai dari usul kenaikan pangkat dan akan seterusnya berkembang ke usul-usul yang lainnya. Mungkin nanti kalau yang namanya simpak nasional itu benar-benar bisa diterapkan, ya tentu kita akan bermigrasi ke aplikasi tersebut. Tetapi tidak bisa kita berpangku tangan menunggu ketika tidak ada solusi, maka kita hanya bisa menunggu, ya maka kita gunakanlah SDM kita yang ada, kita gunakanlah sumber daya yang ada lah untuk mempermudah dalam melayani para ASN kita. Insya Allah akan berkembang ke layanan-layanan lainnya, wabil khusus di bidang mutasi dan promosi. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang perlu ditanyakan terkait dengan mekanisme pengusulan kenaikan pangkat, bahwa perlu sama-sama kami sampaikan bahwa kami tidak menerima usul melalui hal lain kecuali melalui aplikasi ini.
Jadi jika Bapak Ibu mengusul lewat lain, maka ya tidak akan sampai ke kami dan tidak akan kami proses. Dan ini untuk menghindari fitnah kepada pengelola kepegawaian kita dari para ASN. Jika ASN kita bertanya, sampai mana usul kenaikan pangkat saya? Tidak perlu dia menanya kemana-mana. Cukup dia buka asn.lomboktimurkap.go.id, dia cek di sana status usul kenaikan pangkatnya apa. Terverifikasi, tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, atau sudah terverifikasi lengkap. Nanti ada pemberitahuan setelah berkas terkirim. Dan dapat dilakukan secara berkala. Jika tidak melakukan pengecekan secara berkala, maka kelalaian itu merupakan resiko dari para ASN kita. Tidak ada alasan bagi para ASN kita mengatakan tidak sempat mengecek. Bahkan WA pun bisa dicek setiap waktu oleh rekan-rekan kita. Sekarang HP itu sudah menjadi kebutuhan primer mungkin ya pada kita semua, dan tidak ada alasan tidak punya paket data karena kita semua memiliki penghasilan untuk beli paket data lah minimal tethering atau seperti apalah. Bapak Ibu bisa mencari jalan untuk memonitor usul kenaikan pangkat. Silahkan kepada 3 penanya mungkin. Namun jika tidak ada penanya ya bisa kita tutup. Silahkan klik raise hand yang ada di link Zoom Bapak Ibu. Ini sebagian besar pesertanya dari Puskesmas, dari RSUD, dan dari pertanian. Silahkan. Izin materi dikirimkan, oh siap. Kalau materi insya Allah kami kirimkan, baik itu PowerPoint-nya, dan nanti record dari Zoom ini juga akan kami bagikan melalui grup pengelola kepegawaian untuk bisa diputar kembali lah oleh Bapak. Silakan ada mungkin. Boleh lewat langsung raise hand dan bertanya langsung, atau melalui, sementara belum ada yang bertanya, silakan mungkin Pak Nur Rahmat berbagi pengalaman dalam memverifikasi usul kenaikan pangkat di periode-periode sebelumnya, apa hal-hal yang fundamental lah yang sering menjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengusul kenaikan pangkat, khususnya yang membuat kita kesulitan dalam mengusulkan kenaikan pangkat dari rekan-rekan. Baik, Pak Kabit, terima kasih. Jadi izin Bapak Ibu, kami berbagi pengalaman terkait dengan hasil verifikasi usul kenaikan pangkat pada periode sebelumnya, bahwa yang sering menjadi permasalahan adalah, lagi-lagi saya ulang kembali, yaitu sinkron AKCSN bagi pejabat fungsional. Itu yang sering menjadi kendala. Karena apa? Karena angka kredit yang Bapak Ibu pegang, walaupun sudah dapat dipertimbangkan, tapi angka kredit tersebut belum masuk ke sistem si ASN sehingga tidak bisa terbaca. Kenapa dia tidak bisa terbaca? Karena Bapak Ibu belum melakukan sinkron AKCSN pada akun EKIN. Akun EKIN masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kasus pada periode sebelumnya, teman-teman kita, khususnya jabatan fungsional, dia keliru menginput angka kredit integrasinya. Dia keliru menginput angka kredit integrasi. Jadi, angka kredit integrasi itu adalah, contohnya, apabila si A adalah jabatan fungsional guru madya, dan dia memiliki angka kredit 600 pada pak konvensionalnya, setelah diintegrasi, maka dia akan menjadi 200. 600 dikurangi 400, karena 400 itu adalah nilai dasar untuk jabatan fungsional ahli madya, maka dikurangi 400, 600 dikurangi 400, maka 200. Nah,
Yang 200 inilah yang akan diinput pada angka kredit integrasi pada akun e-kinerja. Bukan 600. Itu yang sering terjadi permasalahan pada usul kenaikan pangkat periode sebelumnya. Jadi kami berharap pada kesempatan Zoom ini, sebelum Bapak Ibu usul kenaikan pangkat, khususnya bagi pejabat fungsional, silahkan dicek kembali. Yang pertama adalah cek fisik pak konversinya, karena di pak konversi itu tertera angka kredit integrasi. Apakah sudah sesuai yang diinput atau belum? Kalau belum sesuai, silahkan disesuaikan. Kalau ada kendala, kami terbuka untuk melayani konsultasi. Bahkan kami akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus yang kedua, silahkan cek akun pada penilaian angka kredit, pada angka kredit, menu angka kredit. Coba Bapak Ibu cek apakah sudah sinkron angka CSN atau belum. Kalau sudah sinkron angka CSN, akan ada keterangan warna hijau. Sinkron angka CSN berhasil. Tapi kalau tidak ada tulisan atau pernyataan yang menyatakan sinkron AKCSN berhasil, maka bisa dipastikan Bapak Ibu tersebut belum sinkron AKCSN. Kalau ada kendala pada mekanisme sinkron AKCSN pada akun e-kinerja, kami terbuka, kami bisa membantu Bapak Ibu, silahkan datang bersama operator atau yang bersangkutan membawa komputernya atau laptopnya agar bisa kita selesaikan sedini mungkin sebelum usul kenaikan pangkat. Itu yang kasus-kasus seperti ini yang sering menjadi kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat periode sebelumnya. Demikian Pak Kabid, semoga menjadi perhatian Bapak Ibu kita semua dalam pengusulan pangkat. Suaranya Pak. Halo. Ya. Ada pertanyaan dari Dinkes Slotim. Izin bertanya, apakah semua usulan pakai aplikasi ini seperti usulan izin belajar, pensiun, pencantuman gelar, dan usulan Japong dan sebagainya? Sementara yang menggunakan aplikasi adalah hanya usul kenaikan pangkat. Ya, sedang kami upayakan untuk usul-usul lainnya juga menggunakan aplikasi ini. Dikarenakan ini sifatnya sangat dapat dipertanggungjawabkan lah dan bisa dimonitor oleh Bapak Ibu untuk proses administrasi kepegawaian lain-lainnya itu akan menyusul Bapak Ibu. Jadi karena ini sifatnya juga baru kami terapkan, tentu usul kenaikan pangkat ini menjadi role model untuk usul-usul yang lainnya. Jadi sambil kami mencari kekurangan-kekurangan dan masukan-masukan dari Bapak Ibu juga kita akan beralih menggunakan aplikasi ini. Sementara untuk izin belajar dan lain sebagainya kan itu masih menggunakan Google Form. Pensiun itu bisa melalui Google Form, dan sebisa mungkin semuanya kita akan gunakan aplikasi inilah ke depan. Itu informasi yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih Pak Kabit atas Oh ya, tadi ada pertanyaan di sesi sebelumnya terkait dengan pejabat fungsional yang hasil penyetaraan yang support-support yang ada di dinas, terutama bahwa saat ini mereka sudah menjadi pejabat fungsional murni, walaupun jalannya adalah hasil penyetaraan, maka jabatan fungsional yang diduduki saat ini merupakan identitas yang melekat pada mereka selaku aparatur sipil negara yang saat ini, sehingga proses usul kenaikan pangkatnya tidak menggunakan jabatan struktural, tapi menggunakan jabatan fungsional. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa persyaratan masing-masing jabatan fungsional itu tentu masing-masing berbeda. Mari Bapak Ibu pengelola kepegawaian sampaikan kepada rekan-rekan kita pejabat fungsional bahwa kewajiban mereka merupakan mengenal jabatan apa yang didudukinya. Jangan hanya menerima hak dari apa yang diperoleh dari jabatan fungsional. Seringkali beberapa ASN kita lah, saya tidak sebutkan namanya, tunjangannya dia senang, dia nikmati, tetapi giliran ditanya tentang aturan yang mengatur jabatan fungsional itu,
dia tidak kenal. Artinya dia tidak mengenal identitas dirinya sendiri. Hanya menunggu kalau dijelaskan, baru dia mengerti. Silahkan dibacalah, dicari tahu jabatan Permenpan yang mengatur tentang jabatan fungsional tersebut. Kalau Bapak Ibu itu adalah sanitarian misalnya, ya cari tahu apa semua yang mengatur tentang sanitarian. Baik itu apa syarat pengangkatannya, kenaikan jabatannya, syarat pemberhentiannya, alih jenjang, dan lain sebagainya. Supaya apa yang menjadi harapan Bapak Ibu bisa naik terus pangkat itu bisa terpenuhi. Ada pertanyaan lagi, Pak Kabit, nama website untuk masuk usul kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu kami ulangi lagi ya, namanya asn.lomboktimurcup.go.id. Ini aplikasi berbasis web, jadi nanti diklik di Google Chrome atau di Firefox atau di internet lainnya lah, Internet Explorer. Nanti kami sudah dipraktekkan oleh Pak Nur Rahmat tadi untuk mekanismenya. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Untuk kegiatan rapat ini di-record, jadi nanti selesai itu kami mohon kepada host untuk ulang sekali lagi Pak Kandir. asn.lomboktimurcup.go.id. Nah, ini ada yang angkat tangan nih, Pak Mustashin. Tolong dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabit, sedikit ini kira-kira terkait kita yang jabatan fungsional guru. Untuk saat ini kan kita ada dua website di sana Pak, kan ada PMM dan ada Ekin. Jadi di PMM ini ada teman ini juga Pak Kabit yang sampai saat ini mau usul kenaikan pangkat, tetapi kan di Ekin itu belum ada sinkro PMM itu belum ada di sana Pak Kabit, sehingga ketika kita cek di angka kredit nggak bisa kita sinkro di sana, gangguan terus di sana Pak Kabit. Gimana solusinya kira-kira Pak Kabit? Silakan PIC pangkat guru Pak Nur Rahmat. Izin Pak Kabit, jadi Pak untuk PMM sama Ekin ya, jadi di akun Ekin itu sudah disiapkan sinkron PMM Pak. Nah, ada kasus kemarin oleh BKN dia diminta penilaian periodik. Kami sudah bisa buatkan dia penilaian periodik dari Januari sampai Juni. Nah, kalau ada kendala dengan PMM atau Ekin Bapak, bisa Bapak ke kantor untuk kita selesaikan secara bersama. Poinnya bahwa di Ekin itu sudah ada menu sinkron PMM. Seperti itu Bapak. Oke, tetapi sampai saat ini Pak masih ada juga teman-teman yang belum muncul sinkro PMM-nya Pak. Berarti ada kemungkinan di PMM-nya belum selesai penilaian Pak. Untuk memastikan itu belum bisa atau sudah bisa, harus kita cek akun kinerjanya atau PMM-nya Pak. Silahkan Bapak bisa ke kantor, nanti kita bisa bantu selesaikan secara bersama-sama. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya. Oke, sama-sama Pak. Nah, baik, itu yang bertanya itu udah di-share ya untuk linknya asn.lomboktimurcup.go.id. Baik, karena ini sudah azan sholat asar dan insya Allah tidak ada pertanyaan lagi lah. Nanti jika ada pertanyaan silahkan rekan-rekan bisa bertanya kepada PIC-nya masing-masing yang menangani untuk usul kenaikan pangkat sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Kami insya Allah pada hari Senin sudah dapat mengedarkan edaran untuk usul kenaikan pangkat melalui aplikasi asn.lomboktimurcup.go.id ini, dan Bapak Ibu bisa melakukan unggah dokumen
baik itu unggah sendiri maupun diunggahkan oleh operatornya atau Bapak Ibu mengunggahkan Bapak Ibu yang ada di OPD Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada tambahan Pak Rahman? Izin Pak Kabit, saya mau nyampaikan Oke, silakan. pos Pak Marswandi agar link YouTube-nya kita dikirimkan supaya bisa kita lampirkan di surat Siap, Pak. untuk kenaikan pangkat itu biar ditonton sebelum mereka usul pangkat. Siap. Oh ya, baik. Baik, terakhir kami mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat kami yang kurang berkenan di hati sanubari Bapak Ibu. Ya, semata-mata tujuan kami ingin menyampaikan penjelasan dan untuk memudahkan kita semua lah dalam pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya untuk kenaikan pangkat terlebih dahulu dan akan terus berkembang ke layanan-layanan lainnya. Satu niatan kami adalah bagaimana sebisa mungkin mempermudah dan mewujudkan transparansi dalam pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya di Kabupaten Lombok. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada host dapat dilakukan